Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga bukan hanya sehat daripada jasmani, tapi juga rohaninya. Oke, baik. Anak-anak siapa yang tadi belum berwudu sebelum berangkat sekolah? Oke, yang belum tenang aja. Nanti di sini kita akan membahas tentang tata cara wudu ataupun daripada rukun wudu. Di sini yang tahu arti wudu. Nah, terus lalu mereka ada yang jawab menyucikan diri, Pak. Ya betul, wudu itu berasal dari kata bahasa Arab al-wudu yang mana artinya bersih dan juga indah. Tapi dalam istilah fikih, wudu berarti membersihkan beberapa anggota tubuh tertentu dengan air, dan itu menjadi daripada syarat sahnya daripada sholat. Nah, Bapak mau bertanya lagi, kalau misalkan kalian sholat lalu tidak berwudu, apakah sholatnya sah? Tidak, Pak. Nah, betul. Jika tidak berwudu, sholat kita tidak sah, karena wudu itu merupakan pada bagian daripada syarat sahnya sholat. Di sini ada yang bisa tidak menyebutkan salah satu rukun wudu, membasuh muka, Pak. Ya betul, itu daripada salah satu rukun wudu. Totalnya rukun wudu itu ada 6. Tahu tidak, orang yang rajin berwudu itu istimewa di sisi Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya dari anggota tubuhnya bersama air atau tetesan air wudu. Di situ hadis riwayat Muslim. Jadi setiap kalian kita berwudu nih, dosa-dosa kecil kita bisa dihapus oleh Allah. Makanya biasakan berwudu meski tidak mau sholat dulu. Oke, biar nggak cuma teori, Bapak akan menayangkan video tata cara berwudu. Nanti kalian bisa perhatikan nih tata cara berwudu yang baik seperti ini. Nih, silahkan disaksikan. Oke, dari video yang tadi Bapak tayangkan bisa disimpulkan bahwa rukun wudu, kita melakukan rukun wudu tidak boleh acak. Yang pertama tadi mulai dari niat, lalu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, hingga membasuh kaki. Dan yang terakhir tertib itu apa tadi? Tertib itu secara berurutan. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan daripada rukun wudu. Yang pertama itu niat. Niat dilakukan di dalam hati. Pada saat apa? Pada saat membasuh muka. Lalu yang kedua membasuh muka. Nah, muka ini harus rata sampai dagu, dilebihkan sampai sini. Lalu setelah membasuh muka apa? Membasuh tangan sampai siku, kalau bisa dilebihkan. Lalu setelah membasuh tangan, kedua tangan sampai siku apa? Membasuh sebagian kepalanya saja. Setelah itu apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir tertib. Nah, kalau salah satu rukunnya ditinggal, contoh kalian sudah sampai membasuh kaki tapi lupa nih membasuh muka. Nah, itu harus diulang dari awal. Seperti anak-anak belajar wudhu boleh sambil senang, tapi jangan bercanda, karena ini bukan cuma main air biasa, tapi kita mempraktekkan bagaimana tata cara wudhu yang baik. Sekarang Bapak akan bagi nih 2 kelompok. Yang pertama kelompok A, yaitu praktek wudhu yang benar. Dan yang kelompok kedua Bapak bagi yaitu peragakan contoh kesalahan saat berwudhu. Contohnya apa? Misal lupa niat atau tidak meratakan air sampai siku. Setelah itu kita bahas bersama mana yang benar, apa yang salah. Oke? Sekarang coba didiskusikan di kelompok kalian, kenapa sih wudhu itu penting sebelum sholat, dan apa akibatnya kalau wudhu tidak sah. Nah, beberapa menit kemudian siswa menyampaikan hasil diskusi. Ada yang bilang karena kalau wudhu nggak sah, sholatnya juga nggak sah, Pak. Lalu ada lagi, dan wudhu bikin tubuh segar dan hati tenang.
Ya betul sekali, jawaban kalian luar biasa. Jadi wudhu itu bukan cuma syarat sholat, tapi juga latihan menjaga kebersihan dan juga ketenangan hati. Lalu ada salah satu murid yang masih bingung, namanya si Eko. Eko, bagian mana yang kamu masih bingung? Lalu Eko bertanya, Pak, kalau mengusap kepala itu diusap semuanya atau sebagiannya saja? Nah, untuk mengusap kepala itu sebagiannya saja itu sudah cukup untuk menjadi syarat sahnya, tapi ada baiknya dibasuhnya keseluruhan. Gitu. Oke, baik. Sebelum Bapak akhiri, kita simpulkan untuk pelajaran hari ini. Tadi rukun wudhu ada berapa? Yang pertama apa? Pertama nih, niat. Yang kedua, membasuh muka. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, membasuh tangan. Lalu setelah membasuh tangan apa yang keempat? Membasuh sebagian ke kepala. Yang kelima apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau berurutan. Jadi salah satu daripada 6 itu tidak boleh ada yang ditinggal rukun wudhunya. Oke, semoga setelah pembelajaran hari ini kalian bisa lebih rajin lagi dalam menjaga wudhunya dan juga mempraktekkan tata cara wudhu yang benar. Karena orang yang selalu menjaga wudhu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.